Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Indah Yani dengan stambuk F1D2 19012 dari Prodi Bioteknologi. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang identifikasi bakteri Lactobacillus plantarum terhadap fermentasi sauerkraut. Berikut adalah jurnal acuan yang saya gunakan untuk menjelaskan tentang materi yang akan saya jelaskan. Langsung saja. Yang pertama adalah fermentasi sauerkraut. Fermentasi adalah metode pengawetan bahan pangan yang sangat kuno dan dapat mempertahankan nilai gizi bahan pangan dan perpanjangan masa simpan. Kol atau kubis termasuk sayuran yang bersifat mudah layu, rusak, dan busuk, sehingga untuk memperpanjang usia simpanannya dan memberikan rasa yang khas, maka kol dapat dibuat menjadi sauerkraut. Kol atau kubis yang segar difermentasi, diiris tipis-tipis menjadi sauerkraut menggunakan garam dengan konsentrasi tertentu. Yang kedua adalah manfaat fermentasi sauerkraut. Sauerkraut merupakan salah satu makanan fermentasi yang mempunyai daya cerna yang lebih baik dan biasanya dimakan bersama makanan lainnya untuk meningkatkan selera. Sauerkraut mengandung senyawa thioisosinates yang berperan dalam mencegah pertumbuhan sel kanker. Poin pembahasan ketiga adalah peran bakteri. Lactobacillus plantarum merupakan bakteri asam laktat yang berperan dalam fermentasi sayuran. Salah satu hasil fermentasi sayuran adalah asinan kubis atau sauerkraut. Proses pembuatan asinan kubis ini dipengaruhi oleh konsentrasi garam. Garam digunakan sebagai media selektif pertumbuhan bakteri asam laktat yang ingin ditumbuhkan. Poin keempat adalah klasifikasi bakteri Lactobacillus plantarum. Sel Lactobacillus plantarum juga berbentuk batang lurus dengan ukuran panjang 3,0 sampai dengan 8,0 mikrometer dan lebar 0,7 sampai dengan 1,0 mikrometer dan pada umumnya tumbuh membentuk rantai. Spesies ini adalah penghasil asam tertinggi di antara spesies bakteri asam laktat yang dapat menghasilkan asam laktat. Poin pembahasan yang kelima adalah proses pembuatan fermentasi sauerkraut. Pertama-tama, kubis dibersihkan dan dipotong tipis-tipis. Selanjutnya, potongan kubis dimasukkan ke dalam botol kaca dan ditambahkan larutan garam 2,5, 5,0, dan 7,5%. Daun kubis dicampur rata, kemudian ditambahkan starter sesuai perlakuan sebanyak 5%. Dari berat kubis yang terdiri dari Lactobacillus plantarum dengan perbandingan 1:1. Kemudian selanjutnya diinkubasi hingga 7 hari pada suhu ruang kurang lebih 30 derajat Celcius. Poin pembahasan selanjutnya adalah parameter proses pembuatan asinan kubis atau sauerkraut. Nah, setelah dilakukan proses pembuatan fermentasi sauerkraut, ada beberapa uji parameter yang harus dilakukan. Yang pertama adalah uji nilai pH, yang kedua adalah uji total asam tertitrasi, yang ketiga adalah uji kadar asam asetat, yang keempat adalah total bakteri asam laktat, dan yang kelima adalah uji total gula, dan yang terakhir adalah penilaian hedonik terhadap asinan kubis. Poin pembahasan yang terakhir adalah faktor-faktor pembuatan sauerkraut. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan sauerkraut adalah yang pertama, konsentrasi garam, yang kedua, suhu selama fermentasi, dan yang ketiga, wadah yang digunakan. Inilah jurnal acuan yang saya gunakan dan jurnal pendukung yang saya gunakan untuk memaparkan materi ini. Sekian dan terima kasih.